Oke, Anda hari ini sudah sampai pada nanti kita akan membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Berarti sudah sampai tahap pengiktisaran. Tahap yang pertama, ketika kita mengenal bukti transaksi, karakteristik perusahaan jasa dan mekanisme debit dan kredit itu tahap pengidentifikasian dan pengukuran data. Dari bukti-bukti transaksi misalnya nota, kwitansi, itu kemarin sudah menjadi transaksi dan kita buat dalam jurnal umum. Itu tahap pencatatan. Jurnal umum sudah kita kuasai. Nanti untuk lebih menguasai Anda akan diberikan latihan-latihan lagi. Dari jurnal umum kemarin Anda juga sudah mencoba membuat buku besarnya atau ledger. Dari buku besar kas, piutang, perlengkapan, dan lain sebagainya. Meskipun masih ada salah di sana-sini, tetap nanti akan bisa kita perbaiki sehingga setelah Anda tahu dasarnya, Anda bisa membuatnya, tahu menggunakannya, dan tahu cara memeriksanya. Itu kita sudah sampai pada tahap penggolongan, menggolongkan akun. Di mana ada akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Itu yang kemarin kita buat buku besar satu-satu, karena memang tuntutannya seperti itu. Terus, habis dari buku besar, ketika kita berhenti di sini, laporan itu menjadi tidak berarti. Artinya, belum bisa dipakai untuk sebagai dasar membuat sebuah kebijakan atau keputusan. Maka dari buku besar yang bentuknya satu-satu tadi, kita akan membuat neraca saldo atau trial balance. Kita sudah sampai tahap pengiktisaran atau meringkas. Ya, kita buat trial balance, artinya neraca saldo sementara, terus nanti dilakukan pemeriksaan di situ dengan kondisi yang sesungguhnya yang terjadi di gudang maupun di kasir, apakah sudah sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya atau belum. Kalau belum, nanti akan kita buat jurnal penyesuaian. Maka hari ini kita akan belajar membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Supaya nanti neraca saldo atau trial balance yang kita buat sudah sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya ada di gudang maupun di kasir. Kalau sudah sesuai, nanti kita akan buat kertas kerja atau worksheet, terus baru dibuat laporan keuangan. Supaya apa? Yang tadinya bentuk bukti transaksi berubah menjadi laporan keuangan, nanti informasi itu bisa menjadi berguna sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oke, kita langsung masuk ke kemarin sudah buku besar. Nah, dari buku besar ini contohnya di sini sih, mana tadi? Oke. Ini transaksi nih. Di sini dicontohkan transaksi pada bulan Juli tahun 2020, Tuan Hadi mendirikan usaha bengkel sepeda motor. Namanya Samara Motor. Terus transaksi keuangan
Itu ada tanggal 1 menyetorkan uang tunai, perlengkapan peralatan dan sepeda motor sebagai modal usaha. Tanggal 2 menerima pendapatan jasa servis sepeda motor dari pelanggannya 1,5 juta. Tanggal 4 membeli perlengkapan secara tunai 400.000. Dari transaksi ini terus dibuat jurnal umumnya. Nah, ini sudah dibuatkan jurnal umum. Tanggal 1 tadi ada menyetorkan modal, Pak Adi menyetorkan modal berupa kas 8,5, perlengkapan 3.250.000, peralatan 6.250.000 dan sebuah kendaraan atau sepeda motor 20.750.000 sehingga modal awal Hadi ada 38.750.000. Sudah diberi nomor referensinya. Kas 111, perlengkapan 113, peralatan 121, kendaraan 122. Kemarin juga ada yang masih bertanya, Pak, antara perlengkapan dan peralatan kok loncatnya panjang atau banyak? Kita sudah mempelajari antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Kas dan perlengkapan itu termasuk aktiva lancar, maka nomornya 1.1.1 untuk kas. Perlengkapan 1.1.3. Nah, peralatan dan kendaraan karena itu adalah aktiva tetap, maka dia menggunakan nomor 1.2.1 dan 1.2.2. Ini aturan dalam jurnal yang debit selalu di atas dan mepet garis di kiri, yang kredit menjorok ke kanan dibuat urut ke bawah dan ada di bawah. Nah, yang kredit ada di bawah dan menjorok ke kanan. Tanggal 2 sudah memperoleh pendapatan jasa. Kas, debit, pendapatan jasanya kredit. 1,5 juta, maka nomor refnya 111 dan pendapatannya 4111. Jurnalnya sudah dibuat secara lengkap. Oke, ini ada informasi yang baru. Ketika satu halaman tidak cukup, harus pindah ke halaman lain atau ke halaman 2, maka jurnalnya ditutup dulu dengan garis, terus dijumlah antara debit dan kredit. Terus ditulisi jumlah ini dipindahkan. Yang debit 61.275, yang kredit 61.275 juga. Artinya apa? Antara sisi debit dan sisi kredit itu seimbang, sama. Penulisannya tidak ada yang keliru. Jangan sampai nanti ada kesalahan penulisan kelebihan 0 atau kekurangan 0 atau bagaimana. Terus jumlah yang dipindahkan kita buat di halaman 2. Pada baris pertama kita isikan dulu jumlah pindahan dari halaman 1 tadi, debit 61.275.000, kreditnya 61.275.000. Oke, terus baru mencatat jurnal-jurnal yang lain sehingga selesai jurnalnya. Nah, dari jurnal-jurnal ini akan kita buat ke buku besar. Nah, buku besar ada beberapa bentuk. Kita sudah mencoba membuat yang bentuk ada saldonya double. Berarti yang bentuk 4 kolom. Ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo debit dan saldo kredit. Ini yang 4 kolom. Ada yang bentuknya 3 kolom. Tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, dan saldo. Ada yang bentuknya 2 kolom.
kiri dan kanan, debit dan kredit. Atau dibentuk T seperti ini. T ini modifikasi dari 2 kolom tanpa membuat judul-judul baris seperti judul kolom seperti ini. Semuanya akan menghasilkan informasi yang sama. Hanya nanti kalau yang 2 kolom atau bentuk T, itu jumlahnya ada di akhir. Artinya setiap transaksi kita tidak menjumlah, tetapi di akhir buku besar kita harus menjumlah untuk dimasukkan ke dalam neraca saldo. Oke, posting buku besarnya seperti ini. Oke, posting buku besarnya kas nomornya 111. Ada modal awal, pendapatan, perlengkapan peralatan. Semua yang ada transaksi yang ada hubungannya dengan kas dipindahkan di sini. Kalau tidak ada hubungannya dengan kas, tidak dipindahkan ke sini, ke buku besar kas. Buku besar piutang juga dibuat, buku besar perlengkapan juga dibuat, sewa dibayar di muka dibuat, semuanya dibuat sampai selesai. Nah, kemarin kita sudah sampai di sana. Sampai membuat buku besar. Nah, hari ini setelah kita buat buku besar, kita akan mencatatnya ke dalam neraca saldo. Caranya bagaimana? Kebetulan ini yang dibuat juga pakai 4 kolom. 4 kolom itu nih loh, debit, kredit, ada saldo debit dan saldo kredit. Sehingga ini dinamakan buku besar yang 4 kolom. Kalau yang 3 kolom tadi saldonya hanya 1. Tanpa saldo debit dan kredit, tapi saldo saja. Kalau yang 2 kolom tadi dibuat terpisah kanan dan kiri. Oke, kita lihat buku besar kas saldo akhirnya 21.600.000. Gitu ya. Buku besar kas setelah tanggal 31 sebesar 21.600.000. Saldo piutang usaha 2.500.000. Ini kita kita abaikan ini dulu ya angkanya ya. Ini angkanya rodok ruwet. Masuk 8,5 juta di sini 1 juta. Tanggal 15. Tanggal nanti aja. Pokoknya saldo piutang usaha 2.500.000. Saldo perlengkapan 3.650.000. Ada saldo sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu piutang, maka dia termasuk kelompok harta. Maka nomornya 114. Saldonya 3.800.000. Dan seterusnya saldo utang usaha ada 700.000, utang bank 6 juta, modal haji 38 juta. 270.000, privenya 350.000. Kalau kita sudah mendapatkan saldo-saldo itu, terus kita akan mencoba membuat buku neraca saldo percobaan atau trial
balance. Nah, bentuknya seperti apa trial balance? Kita langsung lompat ke trial balance. Nih. Masuk ke tahap pengiktisaran. Neraca saldo merupakan daftar yang terperinci yang berisi saldo-saldo pada buku besar yang disusun di akhir periode akuntansi. Nah, disusunnya di akhir periode akuntansi. Anda mau membuat periode akuntansinya setahun sekali. Kalau perusahaan memang membutuhkannya setahun sekali, boleh. Setiap 6 bulan sekali atau 1 semester diperbolehkan. Setiap 3 bulan sekali juga diperbolehkan. Bahkan setiap bulan, akhir bulan, Anda menyusun buku besar dalam neraca saldo itu juga tidak apa-apa. Nih, nanti bentuknya seperti nama perusahaan neraca saldo disusun per kapan. Kalau per tahun berarti biasanya akhir tahun 31 Desember 2020. Kalau per bulan ya berarti tadi Juli atau Maret ya. Juli berarti per 31 Juli 2020. Ada nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Tadi langkahnya kita sudah menyusun atau menghitung saldo tiap-tiap akun buku besar. Nah, menyusun saldo tiap-tiap akun buku besar dalam neraca saldo sesuai nomor kode akun dan tingkat likuiditasnya. Tingkat likuiditas itu kalau aktiva lancar itu bagaimana aktiva itu lebih mudah diubah ke dalam bentuk uang tunai. Oh, ini periode Juli 2020, berarti ini mungkin per 3 bulan atau per bulan. Neraca saldo bengkel Samara Motor per periode 31 Juli 2020. Nah, ini jadinya seperti ini. Nomor 111 itu kas tadi. Saldonya 21.600.000 debit. Piutang usaha saldonya 2.500.000 debit. Perlengkapan 113 saldonya 3.650.000 debit. Maka harta diselesaikan dulu sampai kendaraan 20.750.000 debit. Terus baru utang. Ini urut ya angkanya ya, nomor akunnya dari 111, 211, 311, 411, 511. 211 untuk utang usaha. Saldonya di kredit 700.000 dan utang bank 212 di kredit 6 juta. Modal hadi itu nomor 3, 311. Modal hadi tadi ada 38.750.000. Dan prive hadi nomor 312 itu saldonya debit. Prive ada saldonya di debit 350.000. Modal saldonya di kredit, tapi privenya saldonya pasti akan di debit. Jadi nanti yang punya saldo debit itu harta, prive, dan beban. Yang punya saldo kredit, utang, modal, dan pendapatan. Gitu ya. Tak ulangi, Pak Toto ulangi. Yang punya saldo debit, harta, prive, dan beban. Semua beban. Yang punya saldo kredit, utang, modal, dan pendapatan. Setelah semua dimasukkan terus dijumlah. Ketemu 63.975.000 debit dan kreditnya sama.